Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Aren dan kita kembali mengomentari video dari List itu yang berjudul Wah, Ustadz Abu Somad Murtad. Kita langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Loh, iya, nggak salah dengar, Ustadz Abdul Somad udah murtad. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas tentang Ustadz Abdul Somad, sang penghina Kristen yang nggak ketangkep-tangkep dari dulu. Nah, bentar ya. Dia mengatakan Ustadz Abu Somad itu adalah sang penghina Kristen gitu. Yang nggak ketangkap dari dulu. Gini guys ya. Indonesia negara hukum gitu, ya kan. Nah, kalau apa namanya ya, kalau misalnya ada penghina Islam yang di luar negeri itu kita pernah lihat apa namanya itu yang nenek itu kan, itu memang susah ketangkep. Kenapa? Karena dia di luar negeri. Ustaz Abu Somad itu di Indonesia negara hukum, Anda tahu, jangankan lagi sekelas Ustaz Abu Somad, sekelas siapa, Habib Rizik siapa aja yang itu pada protokol kesehatan, yang itu cuma sekelas pelanggaran lalu lintas yang bukan masa pidana, bisa dipenjara gitu. Sekelas apa, ustad apa lagi, Gus Nur, siapa lagi, siapa yang di Medan itu saya lupa namanya guys, yang meninggal itu guys. Nah, jadi siapa lagi, Sofyan Tanjung. Jadi lebih banyak ustadz yang ditangkap daripada pendeta gitu, ya kan, itu masalahnya. Padahal yang dan umat Kristen, padahal umat Kristen banyak menghina Islam gitu. Jadi sekali lagi guys ya, Louis ini jangan membuat suatu hal yang absurd gitu kan. Nah, yang nggak ditangkap dulu. Orang ada salah gimana mau tangkap gitu kan. Nah, dan lagian masalah agama ini adalah masalah perdebatan, masalah keyakinan. Itu biasa, debat agama itu biasa gitu. Kalau Anda tidak setuju dengan statement Ustaz Somad, Anda bisa debat dengan dia atau menyampaikan komentar. Ini negara demokrasi gitu. Bukan dikit-dikit hukum gitu kan. Nah, makanya umat Islam jarang sekali melaporkan pendeta atau orang Kristiani yang Louis ini jujur udah menghina Ustaz Abu Somad dengan mengatakan Ustaz Abu Somad murtad ya. Ustaz Abu Somad murtad ini kan menghina gitu. Orang nggak murtad fitnah murtad. Nanti kita akan bantah videonya ya, di mana poinnya kalau Ustaz Abu Somad itu nggak murtad gitu. Ini Luis ini adalah melabelkan sesuatu yang berupa fitnah guys, ya kan. Karena kalau Ustaz Abu Somad murtad itu sudah menjadi berita nasional gitu kan, udah viral karena beliau ada ustadz besar gitu ya kan, sama kayak kemarin waktu dia kan lagi Ustaz Abu Somad Deddy Kobuzer aja yang bukan bukan pendeta, artis ya, masuk Islam, itu udah berita nasional gitu. Jadi sekali lagi kalau dikatakan Ustaz Abu Somad murtad, ini adalah fitnah luar biasa guys. Ini ada menghina ini ya. Nah, menghina misalnya kalau dikatakan pendeta mualaf gitu, padahal dia nggak mualaf, gitu kan. Nah, kita akan nonton videonya, nanti akan kita komentari. Nah, apa yang saya mau bahas? Hari ini yang saya mau bahas bagaimana saya mendengar kabar bahwa Ustadz Abdul Somad ternyata udah murtad guys. Loh, iya, nggak salah dengar, Ustadz Abdul Somad udah murtad. Daripada kalian semuanya penasaran, oke, sekarang kita langsung nonton aja buktinya ya. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun, sehingga hidup rukun. Inilah semoga turun rahmat dari Allahu Ahad, hingga hidup selamat. Dari video itu kita akhirnya tahu bahwa Ustadz Abdul Somad ternyata merayakan ulang tahunnya. Bentar ya, nih. Saya mau poin dulu ya, biar Luis ini paham, biar kalian semua paham gitu. Pertama, itu adalah suatu video ya, yang ada itu ada lihat kontennya kan, di bawahnya ada Safari Was dan lain sebagainya, ada label-label guys. Itu adalah video yang diedit, yang mana yang video sebenarnya itu nggak ada lagu-lagu selamat ulang tahun, itu nggak ada gitu ya. Iya, Ustadz Abdul Somad mungkin merayakan ulang tahun. Dalam Islam itu namanya milad.
Dan ingat, Nabi Muhammad pun itu dirayakan ulang tahunnya oleh umatnya, yaitu kami sebut dengan milad. Di situ kami tidak bernyanyi sama sekali umat Islam, hanya berdoa. Maka tadi ada lihat potongan videonya ada Ustaz Abdul Somad dan orang sekitar itu berdoa kan. Nah, itu satu bukti kalau ini adalah video editan. Video editan yang mana diambil potongan capture video-video acara milad Ustaz Abdul Somad ya, ulang tahun milad gitu kan. Milad ini versi Islam ya. Milad istilahnya gimana itu acaranya potong tumpeng, nggak ada yang nyanyi guys, nggak ada yang nyanyi di situ, nggak ada tadi kan yang nyanyi kan, itu hanya di videonya saja gitu. Itu isinya berdoa kan. Nah, dan Anda lihat, perlu perhatikan ya, itu sama sekali tidak menggunakan tradisi umat Kristiani. Tetap semuanya memakai menutup aurat. Yang muslimahnya bahkan memakai niqab gitu, menutup cadar gitu, ya kan? Itu mereka berdoa, ya kan? Nah, jadi ini sama sekali nggak ada hubungan sama ulang tahun yang diadakan oleh umat Kristiani, ya kan? Mereka yang nyanyi, berpesta pora, bahkan ada yang tak minum apa-apa gitu kan, mungkin ada makan ayam haram, daging babi, segala macam gitu. Ini tidak ada sama sekali, guys. Jadi Ustaz Abdul Somad itu merayakan miladnya itu biasa saja gitu, ada nasi tumpeng dan doa bersama. Nah, Nabi Muhammad juga kami rayakan miladnya, yaitu Maulid Nabi Muhammad, itu seperti itu. Jadi Luis kalau nggak ngerti Islam, nggak usah ngomong deh gitu, daripada malu-maluin gitu kan. Jadi sekali lagi ya, ini sama dengan umat Islam merayakan miladnya atau Maulid Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi Luis pernah nggak dengar Maulid Nabi Muhammad SAW? Kalau nggak pernah, ya udah diam aja deh gitu. Karena nggak ngerti apa-apa itu. Jadi ini bukti Luis, sekali lagi dia bisanya hanya fitnah guys ya. Kita akan langsung tonton videonya. Bersama dengan istri pucuknya yang 19 tahun nih guys. Lebih pucuk dari istri saya, padahal saya lebih muda dari. Nah, ini penghinaan guys ya. Ini orang menikah, itu urusan orang itu gitu. Kenapa Anda yang sibuk gitu kan? Ya kan? Dengan mengatakan pucuk gitu. Ini penghinaan. Jadi seakan-akan Ustaz Somad ini adalah orang yang moralnya brengsek gitu guys, ya kan? Jadi membandingkan dia dengan Ustaz Somad. Dia nih siapa? Dia bukan beragama Islam. Dia tidak meyakini adanya poligami. Gitu. Dalam Islam poligami dihalalkan gitu. Jadi kalau dalam Kristen tidak dihalalkan ya sudah, Anda nggak usah ngurus tentang poligami, kan? Ini namanya penghinaan guys sebenarnya. Nah, ini sebenarnya bisa dilaporkan ke polisi, tapi ya sudah ya, kita umat Islam adalah umat yang berakhlak mulia, kita tidak usah melaporkan, kita hanya debat dan kita dakwahkan dengan baik gitu, ya kan? Kemudian dia diberi hidayah oleh Allah gitu kan. Kalau tidak diberi hidayah ya sudah, ya itu urusan dia lagi kan. Nah, kita langsung tonton video lagi guys, sambung videonya. Ustadz Abdul Somad. Tapi itu bukan masalah lah. Bagaimana Ustadz Abdul Somad rayakan ulang tahun nih sama istri barunya. Dan ini kenapa menjadi bukti bahwa dirinya murtad. Ya teman-teman tahu sendirilah bahwa Ustadz Abdul Somad ini sendiri mengajarkan bahwa orang Islam itu tidak boleh merayakan ulang tahun. Barang siapa yang merayakan ulang tahun maka dirinya murtad. Enggak, itu Luis dengan potongan ceramahnya enggak benar nih guys ya. Yang dilarang itu adalah mengikuti tradisi di umat lain. Ya, bagaimana mereka bernyanyi-nyanyi, ya kan, menggunakan ya kalau orang Kristen itu kan ulang tahun itu kan pakai yang aneh-aneh tuh guys, segala macam ya, pakai kadang minum bir, pakai baju gaun yang nampak auratnya, itu yang dilarang gitu. Kalau ulang tahun dalam Islam itu nggak masalah gitu. Asal ingat ikut adat Islam. Nah, jadi tradisinya nih pentingnya itu. Tradisinya, bukan masalah ulang tahunnya. Itu yang poinnya gitu. Nanti kita akan dengarkan ceramah Abdul Somad biar Anda paham. Ya, kita akan bahas dengan secara logika, guys. Dan ini bukan opini saya. Ini perkataan dari Ustadz Abdul Somad sendiri. Bahkan dia menyanyikan lagu begini, dirubah ya. Selamat ulang tahun. Selamat Bukan, itu bukan suara Ustadz Abdul Somad. Itu video editan. Jadi Luis ini apa nggak ngerti ya? Kalau video itu bisa diedit ya. Kalau memang itu Ustadz Abdul Somad nyanyi, ya nggak mungkin umat Islam berdoa kayak tadi dari videonya itu sambil menyanyi. Bagaimana caranya Abdul Somad berdoa sambil menyanyi coba? Itu aja Luis nggak paham gitu. Jadi Luis ini harus belajar lagi ya untuk bisa menelaah dan mengkaji, nggak asal ngomong ini gitu guys. Ulang tahun kan versi orinya gitu. Tapi Ustadz Abdul Somad plesetin nih lagunya jadi gini. Selamat murtad, selamat murtad. Nah
kapan Ustaz Somad ngomong selamat murtad gitu kan? Kenapa? Karena orang yang merayakan ulang tahun menurut Ustadz Abdul Ya, Somad dengan videonya dia sudah murtad. Lah ini dia merayakan sendiri hari ulang tahunnya bersama istrinya. Mungkin ya istri baru itu berakibat kepada ajaran yang baru. Sebab yang tadinya istri baru berarti ajaran baru. Ini Luis nih makin ngaco guys. Serius. Dia kan Luis ini kan istri baru kemarin kan. Apakah ketika dia punya istri baru dulu, baru nikah maksudnya itu kan? Apakah dia punya ajaran baru gitu kan? Jadi dia ini makin lama makin ngaco guys videonya. lagu selamat ulang tahun dirubah jadi selamat murtad. Nah itu kafir. Tapi kalau nadanya dirubah ke Arab-Araban nggak jadi kafir guys. Seperti lagu tadi. Selamat ulang tahun, semoga panjang. Nah itu masalah apa tradisi kan yang masalah kan tradisinya gitu. Ya kan? Kalau tradisi, ibaratnya mengikuti tradisi, nyanyi-nyanyi ya, nyanyi-nyanyi pakai alat musik yang tidak kasidah ya kan, pakai apa namanya rebana, itu baru nggak boleh. Makanya kalau dalam Islam ini ada musik yang kayak pakai rebana itu kan masalah sama musik. Jadi Luis itu harus mengerti. Jadi Luis ini sebenarnya dia hanya harus belajar tentang Islam. Itu saja kelemahannya. Dia nggak ngerti Islam tapi coba-coba ngomongin tentang Islam. Umur. Nah, sama selamat ulang tahunnya tapi dirubah ke Arab-Araban. Jadinya apa? Jadinya itu lagu nggak kafir, guys. Ya tapi kita lihat sendirilah ajaran Ustadz Abdul Somad yang bagaimana beliau mengatakan orang yang rayakan ulang tahun itu orang murtad. Yang murtad masuk Kristen disuruh pakai San Benito, pakai topi kerucut lancip. Nah, ingat, Somad bilang yang murtad masuk Kristen disuruh pakai topi San Benito lancip. Berarti yang murtad, guys, ya, yang murtad, alias yang sudah murtad. Bukan orang Islam yang memakai ini orang Islam disuruh pakai topi lancip. Bukan, itu belum murtad. Tapi yang Ustaz Somad katakan yang murtad disuruh memakai. Jadi Luis harus ngerti pemahaman bahasa Indonesia Luis ini di video-video saya sering sampaikan itu pemahamannya nggak bagus guys. Nggak baik, dia nggak bisa memahami kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kan. Makanya yang ulang tahun pakai topi itu kan ada tuh orang tuanya memasangkan anak itu sekarang, nah pakai ini ya sambil tiup lilin. Nah itu sama mendoakan anaknya murtad. Nah ingat, orang tua yang memasangkan topi San Benito itu kan topi orang Kristen. San Benito ya, pandai itu orang suci tak hafal santo gitu kan. Dan tangannya begini kan. Ini kan bukan doa dalam Islam. Islam itu doanya seperti sambil tiup lilin. Ya kan? Jadi lihat aspek lengkapnya gitu. Bukan hanya tiup lilin, tapi juga ada doa begini dan ada pakai topi santo. Itu ingat, itu belum murtad. Itu mendoakan anaknya murtad. Ingat, mendoakan anak murtad dengan murtad beda gitu. Luis mendoakan mendoakan istrinya misalnya ini ya kan agar mualaf, itu beda dengan istrinya sudah mualaf guys. Jadi Luis ini harus mengerti dengan bahasa Indonesia gitu. Saya nggak tahu nih kenapa dia tidak pernah belajar bahasa Indonesia dulu apa nggak pernah dulu di sekolah gitu kan sampai ngaco begini guys. Selamat murtad, selamat murtad. Topi mancu. Jadi yang sudah mengajarkan anaknya ini tahun-tahun lalu jangan lagi diulang. Nah ini adalah semacam sindiran Ustaz Somad bagi orang tua yang nggak ngerti tentang tradisi Islam. Kita punya tradisi Islam. Ulang tahun silakan. Itu kita sebut milad. Tapi jangan mirip dengan Nasrani gitu. Kan sama kayak misalnya yang saya sebut tuh guys, yang apa intinya adalah nggak boleh mirip sama tradisi Nasrani. Kayak musik misalnya, ya pakai rebana, pakai alat musik apa dan itu pun nyanyiannya pun nggak boleh nyanyian maksiat gitu. Nyanyiannya ya sudah nyanyian kayak siapa yang penyanyi Islam Opik segala macam itu nyanyi lagu itu nggak masalah gitu. Jadi intinya adalah jangan ikut tradisi mereka, itu poinnya. Kalau tidak memakai topi San Benito, tidak doanya seperti ini gitu kan. Lalu miladnya biasa gitu kan. Bahkan Ustaz Somad tidak memakai lagu. Itu lagu adalah
diedit di video itu, guys. Aslinya nggak ada lagu itu. Aslinya tuh adalah doa-doa yang tadi kita lihat videonya Ustaz Abdul Somad dan apanya berdoa dan memakai tetap tradisi pakaian tutup aurat sesuai tradisi khas kaum muslimin. Yang ikut melakukan tradisi. Tuh, ingat, tradisi. Jadi Mas, yang disampaikan Abdul Somad itu ada tradisi, bukan ulang tahunnya masalah, tapi tradisi ulang tahunnya itu, tradisinya tuh bagaimana gitu. Ulang tahun yang versi Islam dan ulang tahun yang biasa. Jadi intinya adalah apa namanya? Kalau kayak makan misalnya. Makan misalnya dalam tradisi Islam misalnya duduk gitu kan. Duduk yang baik gitu kan, lalu berdoa, begini. Nah, tradisi Kristen kan beda lagi. Mungkin makannya saya nggak tahu gimana, mungkin boleh sambil jalan gitu, makan sambil jalan tuh boleh mungkin ya. Lalu misalnya doanya seperti ini gitu kan, doanya misalnya kepada apalah gitu kan, bukan kepada Allah gitu kan, itu nggak boleh diikuti. Jadi tradisinya bukan masalah makan atau ulang tahun dan sebagainya macamnya. Itu yang perlu dipahami. Karena dalam Islam ulang tahun itu nggak haram gitu. Karena Nabi Muhammad pun dirayakan ulang tahunnya oleh umatnya gitu guys. Tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa usyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir itu. Yang suka pakai topi San Benito itu nanti Ada nggak Ustaz Somad pakai topi San Benito? Luis apa matanya buta apa gimana ya? Apa dia lihat Ustaz Somad pakai topi San Benito? mati dibangkitkan sama orang Kristen. Saya insya Allah kalau bangkit nanti di akhirat, wa idzal qubur bu'thirat. Ada nggak ada yang ngomong tentang ulang tahun Ustaz Abdul Somad? Nggak ada. Ustaz Abdul Somad itu tidak pernah mempersalahkan ulang tahunnya guys. Tapi tradisi ulang tahun itu, bagaimana cara melakukannya itu, caranya itu yang salah. Kan? Ketika semua yang dikubur bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Pak Camat Rumbai Pesisir, tengok sebelah kiri Ustadz Heyu Hendri Imam, tengok depan Ananda Muazzin tadi, tengok belakang Ananda Qori Ahmad Khairi. Alhamdulillah aku bangkit bersama jamaah istiqamah. Tapi orang-orang yang pakai topi San Benito, yang meniup lilin, bangkit di padang mahsyar. Tengok sebelah kanan Paus Paulus, tengok sebelah kiri Markus, tengok depan Santa Maria, tengok ke atas Raja Guguk Sinambela. Kenapa aku bangkit sama orang kafir? Karena kau ikut-ikut tradisi orang kafir. Meniup lilin, anak, apa yang kau mintakan setahun ke depan, mintakan dalam tiupan muka api itu ya, menyembah api abadi, tradisi orang Majusi. Tiup. Tadi minta apa nak? Laptop. Bulan depan maknya pula ulang tahun. Kau minta apa? Minta tas Gucci. Bulan depan suaminya pula ulang tahun. Papa minta apa? Bini. Baru tahu. Jangan. Ustadz ni ceramah aja nih. Memangnya Ustadz munafik. Memang Ustadz tak pernah niup lilin? Pernah. Saya mengakui saya pernah. Kapan? Waktu mati lampu. Saya tinggal di Panam, mati lampu, saya hidup kan. Begitu hidup lagi saya tiup. Tapi saya tak ada minta apa-apa. Nah ingat, tiup lilin sambil minta sesuatu. Dan sahabat tidak melakukan itu guys, ya kan? Nggak pernah melakukan tiup lilin sambil minta sesuatu. Gitu. Itu kan tradisi dari kafir, ya kan? Yang non Islam gitu. Tiup lilin minta sesuatu. Gitu. Jadi saya Luisnya harus paham lah. Jadi ini memfitnah Abdul Somad itu murtad itu berbahaya lah guys. Itu fitnah luar biasa itu. Orang nggak murtad disebutnya murtad gitu. Kan? Nah ini Luis nih sebenarnya udah menghina nih, tapi ya sudahlah, kita kaum muslimin yang baik gitu kan, yang kita punya akhlak mulia, kita gawain saja gitu. Nggak usah kita ikut-ikut mereka lapor-lapor polisi gitu kan.
Ustaz emang tak pernah ulang tahun. Anak saya, kemanakan saya tak boleh ulang tahun. Ya kira-kira begitulah ya guys ya. Mungkin Ustadz Abdul Somad lain kali kalau mau mengajar sesuatu bisa dipertimbangkan sendiri. Jangan sampai mengajarkan A tapi dilakukan sendiri. Itu pernah terjadi di zaman Tuhan Yesus. Itu Ingat, Abdul Somad tuh tidak mengajarkan A, melakukan sendiri. Dia yang mengajarkan tuh A, tapi dia melakukan B. Jadi beda. Dia tidak melakukan tradisi umat Kristiania Louis gitu. Jadi Louis coba deh, Louis diajarkan ya. Louis ambil video orang Kristen, yaitu yang ulang tahun sama video ulang tahun Abdul Somad tadi. Apa ya bedanya gitu? Bisa kan lihat perbedaan yang sangat kentara tradisinya gitu. Jadi mentang-mentang sama-sama ulang tahun lalu difitnah gitu guys. adalah orang-orang Farisi. Dalam Matius 23 ayat keempat dikatakan mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Orang Farisi memberi ajaran A, bilang kepada umatnya jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Mereka sendiri nggak lakukan aturan itu. Ini sama kayak Louis, dia mengajarkan ajaran kasih. Tampar pipi kanan, berilah pipi kiri. Belum ditampar aja guys ya. Ya kan, ini udah jadi jika ditampar kasih pipi kiri. Nah, ini dia belum ditampar, udah nampar Ustaz Abdul Somad. Udah nampar kaum muslimin dengan mengatakan memfitnah Ustaz Abdul Somad murtad. Bahkan kalau dia ditampar sama Ustaz Abdul Somad, misalnya gini, "Hey Louis," misalnya nih, atau Ustaz Abdul Somad mengatakan gini, "Louis, kamu bla bla bla," gitu. Misalnya kamu kata-kata kotor gitu. Itu Louis nggak boleh menyerang balik ke Ustaz Abdul Somad gitu. Dia makan harus diam, ya kan? Dan memberikan pipi kiri satunya lagi. Itu baru ajaran kasih. Itu baru ajaran tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Tapi dia tidak, guys. Ustaz Somad tidak pernah menyerang Louis Prasetyo, tapi dia menyerang Ustaz Abdul Somad, menampar Ustaz Abdul Somad. Jadi Louis ini ngomong A, ngajarin A, tapi melakukan B. Jadi apa ya saya bilang ya? Jadi Louis ini sebenarnya yang masuk orang Farisi itu adalah Louis sendiri. Jadi dia itu harus paham akal itu guys. Ini malu-maluin untuk saya guys. Orang yang mengatakan menunjuk orang lain, memfitnah orang lain itu padahal dialah yang seperti itu, yang bahkan lebih parah guys. Nah itulah orang Farisi yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Kita sebagai pengajar teman-teman, sebaiknya kita mengajarkan sesuatu, tapi kita juga melakukan ajaran itu. Jangan melarang selamat ulang tahun, merayakan ulang tahun, Enggak, Rasulullah tidak melarang merayakan ulang tahun. Ya. Dia gini, kalau anak kecil itu kan, ya itu kan nggak ngerti apa-apa. Gitu. Makanya milad itu ketika orang dewasa yang sudah mengerti, sehingga dia tahu kalau nggak boleh ikut tradisi. Karena anak kecil kan nggak tahu tradisi guys ya. Mereka nggak tahu tiap lilin itu nggak boleh gitu. Jadi ketika orang tuanya menyuruh anaknya tiap lilin habis itu minta sesuatu, pakai topi itu misalnya atau pakai baju-baju yang buka aurat lah dari si orang Kristiani misalnya, itu anaknya kan belum ngerti gitu. Anaknya nggak bisa komplain atau menolak gitu, anaknya malah senang gitu kan. Itu yang dilarang karena anak ini belum ngerti. Beda sama orang dewasa yang sudah ngerti tradisi Islam itu begini. Makanya Abu Somad tadi kan dia ngerti tradisi Islam, dia tidak mengadakan tiup lilin tak sepatu gitu kan habis niup lilin. Dia tidak memakai pakaian-pakaian atau orang sekelilingnya tidak memakai tradisi ulang tahunnya umat Kristiani. Jadi itu yang harus diketahui Louis poinnya gitu. Kan kenapa Abdul Somad tuh melarang anak kecil tuh ulang tahun? Karena kalau Anda perhatikan di mana-mana ulang tahun anak kecil tuh seperti itu. Kan nyanyinya bukan pakai tradisi Islam. Lalu mereka tiup lilin, ya kan? Jadi yang banyak melakukan itu anak kecil. Kenapa? Karena orang tuanya nggak tahu dan anaknya itu pun nggak ngerti pula. Jadi anaknya nggak bisa ngomong. Tapi orang dewasa bisa ngatur. Kayak saya nih, semua ada acara ulang tahun atau milad, saya bisa. Saya bukan anak kecil, saya ngerti. Tradisi ini nggak boleh saya lakukan. Karena kalau saya ikut tradisi itu berarti saya ngikuti kaum itu. Ya saya pakai tradisi saya, itu kan? Yaitu dengan ulang tahunnya ya berdoa, gitu kan? Tidak pakai acara tiap lilin guys, berdoa, ya kan? Doa, habis itu mungkin makan potong tumpeng gitu kan? Ya kan berdoa, nggak pakai acara nyanyi. Kalau nyanyi pun ya, kalau memang ada nyanyi ya pakai kasidahan gitu. Nggak sama kayak umat Kristiani nyanyi yang pakai bass segala macam, pakai piano, teng-teng gitu nggak ada guys. Lagi tetap memakai baju tauran nggak seperti umat Kristiani yang memakai
baju-baju gaun-gaunnya saya sering perhatikan ya, itu mereka kalau nonton tuh guys luar biasa. Yang wanita tuh sering berpakaian aurat terbuka gitu. Luar biasa sekali. Bahkan jadi lebih banyak maksiatnya gitu. Kok tadi kan tidak ada maksiat, semuanya berpakaian tertutup ya kan, tutup aurat, bahkan pakai niqab lagi. Dan itu saya tidak temukan di tradisi umat Kristen. Mereka ulang tahun tuh Anda tahu lah bagaimana kan, pakainya seksi gitu kan, apalagi muda-mudinya tuh guys, gitu. Oke, jadi mungkin entar dia ngomong apa lagi nih guys? Ternyata kita sendiri yang merayakan. Kan itu nggak konsisten sama ajarannya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini ya. Luis ini aduh, ya sudah lah guys, kita maafkan ya. Ya memang dia nggak ngerti, tapi sayangnya saya nggak tahu apa video saya ini nggak pernah video saya nggak pernah sampai sama dia atau gimana ya. Tapi dia harus banyak belajar lah guys ya. Dia nggak ngerti tentang Islam, tapi ngomong tentang Islam itu. Kalau dia bahas misalnya tentang Kristen masih mending lah, karena dia memang bidang dia, meskipun banyak ngacunya juga gitu kan. Karena dia tidak memakai logika standar pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Tapi ya sudah lah, penting saya akan terus dakwain dia dan orang-orang lainnya gitu kan. Saya akan terus buat konten begini agar dan tolong sebarkan guys ya, biar banyak yang paham gitu. Kalau orang-orang ngaco tulisnya harus kita dakwahin. Jangan sampai banyak orang itu yang tersesat karenanya gitu. Oke, jadi sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.